Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama-tama, perkenalkanlah nama saya Hoirul Anwar dan teman-teman saya yaitu ada Tri Ayu Wahyuni, Susi Sulastri Banurea, Wahyan Putri Widiawati, dan Dewi Pramita. Kami akan menyampaikan materi tentang sistem pembelajaran pada daring di SMA Negeri 1 Lemong. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dewi Pramita. Kepada Dewi Pramita dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir dalam suatu proses pembelajaran yang nantinya akan membawa hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan sebuah sistem yang kemudian disebut dengan sistem pembelajaran. Jadi, sistem pembelajaran itulah yang disebut juga proses pembelajaran. Selanjutnya. Yang kedua ada media pembelajaran. Menurut para ahli, ada 3 pendapat yang mengemukakan definisi media pembelajaran, yaitu yang pertama ada menurut H. Malik pada 1994. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengalirkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat membangkitkan perhatian, minat, pikiran, dan perasaan. Kemudian yang kedua, ada menurut Latuheru, yaitu definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat, berguna, dan berdaya. Kemudian yang terakhir ada menurut Gerlach dan Eli pada tahun 1971. Media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Kepada petugas saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih segar dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Yang kedua yaitu fungsinya memperjelas penyampaian pesan. Dalam urban, kadang-kadang hal berkonsep abstrak yang sulit secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia, dengan media pembelajaran seperti misalnya video, gambar kerangka manusia tiruan,
siswa akan lebih jelas memahami apa yang disajikan oleh guru di kelas. Yang ketiga yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang misalnya hewan karnivora, tidak mungkin rasanya membawa harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Dengan media pembelajaran seperti gambar, siswa mengerti apa yang guru katakan walaupun belum melihat bentuk objek secara langsung. Yang keempat yaitu fungsi menghindari satu tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang disampaikan guru yang berbeda dengan pemahaman para murid. Dengan media pembelajaran, tafsir sebuah teori menjadi sama dan tidak ada kesalah dalam pahaman informasi. Yang kelima yaitu mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda termasuk dalam hal gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 gaya belajar, yakni visual, auditori, dan kinestik. Dengan memperpadukan media pembelajaran dalam bentuk audio, video, gambar, atau tulisan, siswa yang lemah dalam pembelajaran lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Yang terakhir yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan berhasil sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Triayu Wahyuni. Kepada Triayu, saya persilakan. Baik. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan wawancara kemarin. Tujuan yang pertama, memperoleh penjelasan mengenai seseorang, menjelaskan suatu hal yang dilakukan secara aktivitas, rancangan, dan sebagainya. Tujuan yang kedua, menguraikan suatu situasi yang terdiri dari suatu peristiwa untuk menjelaskan tindakan tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan lingkungan yang tersedia. Tujuan yang ketiga, mendeskripsikan dan menjelaskan proses berlangsungnya suatu tindakan dapat terjadi dan cara tindakan tersebut dilakukan. Dan tujuan yang terakhir, menjelaskan argumen atau pendapat mengenai tindakan yang telah dilakukan. Baik, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Dewi Pramita. Kepada Dewi Pramita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Terus selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Lemong. Hal ini merupakan pertama kalinya pada sekolah ini menggunakan sistem pembelajaran daring, yaitu pada tahun 2020. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada saat wawancara terhadap narasumber melalui pembicaraan dengan telekomunikasi. Penelitian dilakukan di luar jam aktif pembelajaran, di mana guru memberikan atau mengirimkan tugas melalui WhatsApp, aplikasi Google Classroom, atau media aplikasi lainnya. Next, slide selanjutnya. Next, slide selanjutnya. Dan yang F, hasil penelitian. Berdasarkan wawancara
saya dengan guru Kimia SMA Negeri 1 Lemong, yaitu Ibu Ika Dewi Indriani SPD. Saya bertanya mengenai cara beliau mengajar, yaitu beliau mengajar di kelas berusaha menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan karakter setiap kelas, karena mengajar kimia di kelas IPA akan sedikit berbeda dengan di kelas IPS, dan juga berusaha menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran agar meningkatkan berpikir kritis siswa dan memahami materi pelajaran. Dan untuk media pembelajarannya yaitu bervariasi, menyesuaikan materi, kadang-kadang diskusi kelompok, kadang eksperimen, demonstrasi, ceramah, dan tanya jawab. Dan permasalahan atau kendala pada saat proses belajar mengajar yaitu masalahnya yaitu terdapat siswa-siswi sekarang itu kebanyakan tidak tertarik untuk belajar mengetahui sesuatu tanpa bantuan orang lain. Malas berpikir, tidak ada keinginan untuk berjuang agar bisa, atau kalau merasa susah nggak ada inisiatif buat nanya atau mengerjakan sebisanya sambil konsultasi dengan guru atau teman yang sudah bisa. Mereka cenderung menyerah sebelum mulai, kurang berusaha memahami pelajaran yang diberikan. Nah, untuk cara mengatasinya, yang pasti menasehati secara terus-menerus, mengingatkan, dan berusaha membimbing semampunya. Berdasarkan pernyataan ini, sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru di SMA Negeri 1 Lemong, terutama guru kimia, menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Lemong untuk meningkatkan semangat belajar dan cara berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Lemong, khususnya pada saat daring, siswa-siswi sulit untuk menemukan metode pelajaran yang tepat, sehingga para guru mencari metode yang tepat seperti diskusi, eksperimen, dan penjelasan materi lebih lengkap. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pembelajaran jarak jauh ini dinilai belum efektif dan maksimal apabila diterapkan pada sekolah yang infrastrukturnya belum memadai. Hal ini dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Permasalahan pembelajaran jarak jauh diantaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan akan saya sampaikan sendiri, yaitu berdasarkan penelitian kami, khususnya untuk mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Lemong, dengan narasumber Ibu Ika, kami dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran dari ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi siswa. Jika sistem pembelajaran daring ini dapat dilaksanakan dengan sesuai kaidah pembelajaran daring. Dengan model pembelajaran daring saat ini, ada beberapa peserta didik yang menerima pembelajaran daring. Alasannya karena pembelajaran daring lebih santai, menyenangkan, fleksibel, efisien, singkat, praktis, cepat, tepat, aman, mudah, hemat waktu, dan hemat tenaga. Cara itu juga bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul di tempat yang sama. Kami dapat menyimpulkan untuk pada sistem pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Lemong, khususnya mata pelajaran kimia, masih kurang efektif. Dilebihkan karena infrastruktur yang kurang merata, menjadi salah satu penyebab besar terjadinya hal ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.